Shalom, selamat pagi sahabat Fresh Juice. Semoga kita semua selalu sehat walafiat ya. Kembali lagi dalam renungan Daily Fresh Juice spesial OMK Rabu 21 Mei 2025. Perkenalkan, saya Sofia BO, member OMK DFJ Fellowship 12 dari Nagekeo. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan dan renungan yang dibawakan oleh Anastasia Sonia dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Halo sahabat Fresh Juice dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik, serta selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini gereja mengajak kita untuk memulai hari kita dengan mendengarkan dan merenungkan Injil yang diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8 mengenai tinggal dalam pokok anggur dan berbuah. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku, dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jika kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saat membaca ayat ini, mungkin kita langsung berpikir, wow, berarti aku bisa minta apa saja dong ke Tuhan, pasti bakal dikabulin. Tapi, benarkah begitu? Apakah Tuhan seperti kantong ajaib Doraemon yang selalu memberikan apapun yang kita inginkan? Yesus memakai perumpamaan tentang pokok anggur untuk mengajarkan bahwa kita harus tinggal di dalamnya agar hidup kita berbuah. Artinya, permintaan-permintaan yang kita doakan juga harus selaras dengan kehendak-Nya. Tuhan ingin kita meminta hal-hal yang membuat kita semakin berbuah, bukan sekedar memenuhi keinginan pribadi kita, tetapi untuk kemuliaan-Nya. Sepanjang sejarah, banyak tokoh Alkitab yang menunjukkan bagaimana doa yang selaras dengan kehendak Tuhan bisa menghasilkan buah yang luar biasa. Misalnya, Raja Salomo tidak meminta kekayaan atau umur panjang, melainkan kebijaksanaan untuk memimpin umat Allah. Karena doanya selaras dengan kehendak Tuhan, ia diberi lebih dari yang dia minta. Kemudian ada Musa yang memohon pengampunan untuk orang Israel karena mereka membuat patung lembu emas.
Musa memohon karena bila umat Israel dihancurkan, itu akan merusak reputasi Tuhan di mata bangsa-bangsa lain yang sudah melihat keagungan Tuhan melalui mukjizat pelarian dari Mesir. Serta Rasul Paulus, dia tidak berdoa agar dirinya sukses atau terkenal, tetapi agar jemaat bertumbuh dalam kasih, pengertian, dan hidup memuliakan Kristus. Dalam suratnya kepada jemaat Filipi, Paulus berdoa agar kasih mereka semakin bertumbuh dalam pengetahuan dan pengertian, dan agar mereka dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Ia juga berdoa agar mereka hidup dengan cara yang layak di hadapan Tuhan, sehingga nama Kristus semakin dimuliakan dalam hidup mereka. Lalu, bagaimana caranya agar doa-doa kita bisa berbuah? Pertama, kita bisa meminta hikmat ketika kita perlu membuat keputusan. Saat kita menghadapi dilema memilih mana jalan yang baik untuk kita meminta hikmat agar pilihan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, kita bisa minta kesempatan untuk menjadi berkat. Misalnya, daripada berdoa, Tuhan, semoga aku viral di media sosial, kita bisa berdoa, Tuhan, pakailah aku agar melalui media sosialku aku bisa menyebarkan kebaikan dan kebenaran-Mu bagi orang lain. Dan yang ketiga, kita bisa meminta ketekunan dalam proses pertumbuhan. Karena seperti tanaman yang butuh waktu untuk berbuah, hidup kita juga perlu proses untuk bertumbuh dalam karakter dan iman. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, saya pernah berdoa novena dengan memaksa Tuhan mengabulkan keinginan saya. Saya melihat teman saya berdoa tanpa henti dan doanya terkabul. Jadi saya pikir, jika saya cukup gigih berdoa, Tuhan pasti akan memberi apa yang saya inginkan. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Di tengah doa saya merasa gelisah, sesak, dan hati saya terasa berat. Saya tahu dalam lubuk hati yang terdalam, itu bukan kehendak Tuhan. Saat itu, Tuhan Yesus berbicara kepada saya, "Kamu boleh berdoa memohon apapun, tapi selalu akhirilah doamu dengan kalimat ini, kehendak-Mulah yang jadi Tuhan, bukan kehendakku." Doa itu akhirnya tidak dikabulkan. Tentu saja karena Tuhan tahu itu tidak akan menghasilkan buah yang baik dalam hidup saya dan tidak baik untuk keselamatan jiwa saya. Sebuah penolakan karena Tuhan lebih tahu apa yang baik bagi kita. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa sebelum meminta apapun, kita harus mencarinya terlebih dahulu, tinggal di dalam firman-Nya, dan mengutamakan kehendak-Nya. Seperti yang tertulis dalam Matius bab 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikianlah renungan hari ini. Semoga kita semakin bertumbuh dalam doa yang berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Kak Sonia untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali pada Fresh Juice edisi berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetap semangat. Salam Fresh Juice.